Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Prayudi SEMM dalam materi sosialisasi kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kemahasiswaan telah berupaya melakukan berbagai program dalam upaya meningkatkan kualitas belajar untuk percepatan pertumbuhan wirausahawan di perguruan tinggi. Program-program tersebut biasanya meliputi program koop, UKM, PKMK, dan program-program lainnya dari sejak tahun 2009. Diluncurkannya program mahasiswa wirausaha, kalau yang dulu ya, PMW, untuk memberikan bantuan modal mahasiswa yang sudah memiliki keterampilan wirausaha dari berbagai program. Tahun 2017 program PMW direvitalisasi dengan program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia atau KBMI yang dikenal sekarang ini. Dengan pengelolaan yang disentralisasi. Program ini digagas melalui wadah sebagai bahan praktek bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan berwirausaha yang dilakukan dengan memberikan pemodalan bisnis pendampingan. Dengan demikian, program KBMI ini harus sinergi dengan program-program kewirausahaan yang telah ada, seperti program kreativitas mahasiswa, PKMK, program belajar bekerja terpadu, kuliah kerja usaha, atau program-program yang lainnya yang biasa sudah ada dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ya. Program KBMI ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan usaha fasilitas yang diberikan dalam bentuk dukungan permodalan dari Kemenristek-Dikti dan pendampingan usaha. Pendampingan usaha itu biasanya dari dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Ya. Dalam perkembangannya, wirausahawan yang diasuh atau dimentori oleh KBMI ini mencapai tingkat-tingkat yang sangat bagus dan progresnya sangat baik. Itulah sekelumit sedikit tentang apa itu KBMI. Ya. Kemudian kita masuk tentang program itu sendiri. Ya. Tahapan KBMI sendiri itu meliputi pengusulan proposal, pelatihan rencana bisnis, penetapan penerima hibah KBMI, kemudian pendampingan usaha, ini biasanya dilakukan oleh dosen-dosen, monitoring, evaluasi, dan biasanya yang paling ramai itu adalah Expo KMI. Inilah yang memang merupakan puncak rangkaian kegiatan KBMI. Jadi tujuan dari KBMI tersebut itu adalah untuk menumbuhkan karakter wirausahawan. Kemudian menumbuhkan wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, berbasis kepada teknologi. Kemudian membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan bisnis yang berbasis teknologi dengan menemukan celah pasar untuk meningkatkan peluang keberhasilan dari bisnis tersebut. Berdasarkan bimbingan daripada dosen-dosen, ya, dosen-dosen kita. Ya. Kemudian siapa saja peserta daripada KBMI tersebut? Pesertanya adalah mahasiswa aktif yang terdaftar dalam program pendidikan diploma atau sarjana di perguruan tinggi. Kemudian pengusul itu harus berbentuk kelompok yang berjumlah 3 sampai 5 orang. Kemudian mahasiswa pengusul harus berasal dari satu atau beberapa program studi, boleh dari program studi masing-masing, tapi masih harus dalam satu perguruan tinggi yang sama dengan keahlian yang saling mendukung. Jadi boleh misalnya ada ekonomi, kemudian anggota lainnya juga ada anak teknik, kemudian ada anak hukum atau yang lain-lainnya. Ya. Jadi mahasiswa pengusul dapat mengajukan satu proposal melalui satu kelompok, ya, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Ya. Jadi orang hanya boleh
satu orang hanya boleh menghasilkan satu saja proposal. Ya. Kemudian peserta menuliskan nama lengkap, tidak boleh disingkat pada form pendaftaran nanti di KBMI. Oke, setiap kelompok harus mendaftar pada PKMI yang sudah disahkan di perguruan tingginya masing-masing. Ya. Oke ya. Dalam kriteria penilaian KBMI nanti ada yang dikenal dengan nama noble purpose. Ya. Ya, atau yang sering diapakan kalau kita secara harfiah kita artikan adalah tujuan mulia daripada bisnis yang dikembangkan. Itu terdiri dari beberapa strategi. Ya, nanti kita apakan mulai dari pelanggan. Di sini pelanggan harus spesifik dan masalah harapan akan diulas secara cerdik sehingga target atau sasaran bisnis dapat dikembangkan. Kemudian produk, ya, isi bisnis harus sesuai dengan berbagai macam referensi plus ide original untuk menghasilkan produk yang merupakan solusi dari kesulitan dan harapan pelanggan. Kemudian deliver. Bagaimana strategi yang digunakan peserta untuk mendapatkan dan meningkatkan penjualan kepada target pelanggannya. Ya. Kemudian strategi manajemen SDM. Bagaimana komposisi tim dapat memperlihatkan korelasi bisnis yang dipilih. Expertise, job desk, key performance indicator atau KPI masing-masing. Ya, kemudian tak lupa strategi keuangan. Ya. Fasilitas pendanaan yang sudah diberikan itu adalah fasilitas diberikan dalam bentuk bantuan modal dari Kemenristek-Dikti dan pendampingan usaha dari perguruan tinggi. Komponen biaya permodalan yang diberikan pada peserta KBMI itu adalah sekitar 10 sampai 40 juta rupiah.